Analisis komprehensif SA 220, revisi 2021 sedih panduan definitif pengendalian mutu di tingkat perikatan. Judul standar dan nomor. Nama lengkap standar, pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Nomor standar, standar audit, SA 220, revisi 2021. Tanggal efektif, standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penanda, revisi 2021, memiliki signifikansi yang krusial. Ini menunjukkan bahwa standar ini bukanlah sebuah dokumen statis, melainkan sebuah standar yang hidup dan telah diperbarui untuk selaras dengan evolusi dalam lingkungan bisnis, regulasi, dan praktik audit global. Revisi ini merupakan adopsi dari International Standards on Auditing, ISA 220 yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board, IAAS, yang menegaskan komitmen profesi akuntan publik di Indonesia untuk menjaga relevansi dan kesetaraan dengan praktik terbaik internasional. Pembaruan ini memastikan bahwa kerangka pengendalian mutu yang diterapkan oleh auditor di Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi kompleksitas transaksi modern dan ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin tinggi. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 220 adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu secara spesifik pada tingkat perikatan. Tujuan ini dirancang untuk memberikan keyakinan memadai, reasonable assurance, kepada auditor bahwa dua kondisi kritis telah terpenuhi. Audit telah dilaksanakan dengan mematuhi standar profesi serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya, artinya opini yang diberikan didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat. Fokus pada tingkat perikatan merupakan pembeda utama dan esensi dari SA 220. Standar ini menjawab pertanyaan fundamental, bagaimana kebijakan mutu yang berlaku di seluruh kantor akuntan publik, KAP, dapat dipastikan benar-benar diterapkan dalam setiap penugasan audit individual. Standar pengendalian mutu, SPM, 1 mengatur sistem pengendalian mutu di tingkat makro, yaitu untuk KAP secara keseluruhan. SPM 1 bersifat strategis dan menetapkan kerangka kerja umum. Namun, kualitas akhir dari sebuah KAP adalah agregat dari kualitas setiap perikatan audit yang dilaksanakannya. Tanpa mekanisme implementasi di tingkat mikro, kebijakan mutu dalam SPM 1 berisiko hanya menjadi dokumen formalitas. SA 220 berfungsi sebagai jembatan vital yang menghubungkan kebijakan mutu makro, tingkat KAP, dengan eksekusi mutu mikro, tingkat perikatan. Standar ini secara efektif melakukan desentralisasi tanggung jawab mutu, menempatkannya secara langsung di pundak rekan perikatan dan tim audit yang bertugas di lapangan. Dengan mewajibkan penerapan prosedur mutu spesifik di dalam setiap perikatan, SA 220 memastikan bahwa setiap audit, terlepas dari ukuran atau kompleksitasnya, dijalankan dengan standar mutu yang konsisten dan tinggi. Standar ini adalah mekanisme operasional yang mengubah kebijakan mutu dari konsep menjadi tindakan nyata. Ruang lingkup. SA 220 berlaku untuk setiap audit atas laporan keuangan. Ruang lingkupnya mencakup tanggung jawab spesifik auditor. Standar ini mengatur tanggung jawab spesifik auditor dalam merancang dan mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu yang relevan dengan perikatan audit. Penelaah pengendalian mutu perikatan, engagement quality control review where jika relevan, standar ini juga mengatur tanggung jawab penelaah yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi objektif atas perikatan. Keterkaitan dengan etika, standar ini secara eksplisit menyatakan bahwa ia harus dibaca bersamaan dengan ketentuan etika yang relevan. Pengecualian penting dalam standar ini tidak didasarkan pada jenis entitas, melainkan pada penerapan beberapa ketentuannya. Sebagai contoh, penelaahan pengendalian mutu perikatan,
EKCR, diwajibkan untuk audit atas laporan keuangan emiten dan dapat diterapkan pada perikatan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi. Namun, prinsip-prinsip dasar pengendalian mutu lainnya berlaku untuk semua audit. Penekanan pada keharusan untuk membaca bersamaan dengan ketentuan etika yang relevan, bukanlah sekadar formalitas, melainkan pilar konseptual dari standar ini. SA 220 secara inheren mengintegrasikan etika terutama independensi, objektivitas, dan integritas sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari mutu audit. Sebuah audit tidak dapat dianggap bermutu tinggi jika dilaksanakan oleh tim yang tidak independen atau objektif, terlepas dari seberapa canggih prosedur teknis yang mereka gunakan. Laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya harus didasarkan pada bukti yang dievaluasi secara tidak bias. Jika independensi tim audit terganggu, objektivitas mereka diragukan, dan seluruh fondasi mutu audit runtuh. Oleh karena itu, SA 220 menempatkan verifikasi kepatuhan etika sebagai salah satu ketentuan utamanya, yang menegaskan bahwa mutu teknis dan mutu etis adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Definisi kunci. SA 220 mendefinisikan beberapa istilah kunci yang sangat penting untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses pengendalian mutu. Rekan perikatan, engagement partner didefinisikan sebagai rekan atau personel lain dalam KAP yang memegang tanggung jawab utama atas perikatan audit, pelaksanaannya, dan laporan yang diterbitkan atas nama KAP. Secara sederhana, rekan perikatan adalah kapten dari tim audit. Definisi ini krusial karena paragraf 8 SA 220 secara tegas menempatkan tanggung jawab akhir atas keseluruhan mutu perikatan di pundak individu ini. Tim perikatan, engagement tim mencakup semua rekan dan staf yang melaksanakan perikatan, serta individu lain, baik internal maupun eksternal KAP, yang melaksanakan prosedur dalam perikatan tersebut. Definisi ini secara spesifik mengecualikan pakar auditor eksternal, yang diatur dalam SA 620, dan auditor internal klien yang memberikan asistensi langsung, diatur dalam SA 610. Klarifikasi ini penting untuk memahami batasan tanggung jawab dan penerapan standar lain yang relevan. Penelaahan pengendalian mutu perikatan, engagement quality control review EQCR suatu proses yang dirancang untuk menyediakan evaluasi yang objektif, yang dilakukan pada atau sebelum tanggal laporan auditor, atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang mereka tarik. Proses ini wajib untuk audit emiten dan perikatan berisiko tinggi lainnya yang ditetapkan oleh KAP. Penelaah pengendalian mutu perikatan, engagement quality control reviewer seorang rekan, personel lain, atau individu eksternal dengan kualifikasi memadai, yang tidak merupakan bagian dari tim perikatan. Individu ini harus memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup untuk mengevaluasi secara objektif pertimbangan-pertimbangan kunci tim audit. Definisi-definisi ini secara kolektif menciptakan sebuah arsitektur pengendalian mutu yang kokoh di tingkat perikatan. Secara khusus, definisi tim perikatan yang inklusif dan penelaah pengendalian mutu perikatan yang harus independen dari tim tersebut membentuk sebuah sistem checks and balances internal. Mekanisme ini dirancang secara cerdas untuk memitigasi risiko-risiko yang melekat dalam proses audit, seperti bias konfirmasi, confirmation bias, di mana tim audit mungkin secara tidak sadar mencari bukti yang mendukung kesimpulan awal mereka, atau kesalahan pertimbangan, judgment error, dalam area yang kompleks. Dengan mensyaratkan adanya sepasang mata yang segar, objektif, dan berpengalaman untuk menantang asumsi dan kesimpulan tim, SA 220 membangun jaring pengaman terakhir sebelum laporan auditor diterbitkan, sehingga memperkuat kualitas dan keandalan opini audit secara signifikan. Prinsip dan konsep fundamental. Di balik ketentuan-ketentuan teknisnya, SA 220 dibangun di atas beberapa prinsip dan konsep fundamental yang menjadi jiwa dari standar ini.
Memahami prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menerapkan standar secara efektif, bukan hanya sebagai daftar periksa mekanis. Tanggung jawab kepemimpinan, leadership responsibilities ini adalah prinsip paling fundamental dalam SA 220. Paragraf 8 secara tegas menyatakan bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepadanya. Ini adalah penerapan konsep Tony at the top pada tingkat perikatan. Kepemimpinan yang kuat dan terlihat dari rekan perikatan adalah pendorong utama dalam menciptakan budaya yang mengutamakan mutu di dalam tim audit. Prinsip ini menuntut rekan perikatan untuk tidak hanya menjadi seorang manajer teknis yang menelaah kertas kerja, tetapi juga menjadi seorang risk manager dan kultur setter. Tanggung jawab mereka meluas hingga memastikan tim memiliki skeptisisme profesional yang tepat, mengelola dinamika tim, dan menciptakan lingkungan di mana anggota junior merasa aman untuk menyuarakan kekhawatiran tanpa rasa takut. SA 220 secara efektif mendefinisikan ulang peran rekan perikatan dari seorang auditor senior menjadi seorang pemimpin unit bisnis untuk setiap audit yang ditanganinya. Kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, standar ini menegaskan bahwa mutu tidak dapat dipisahkan dari etika. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika fundamental yang ditetapkan oleh Kode Etik Profesi Akuntan Publik yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional merupakan fondasi dari setiap audit yang berkualitas. Keyakinan memadai, reasonable assurance SA 220, sejalan dengan kerangka audit secara keseluruhan, beroperasi di bawah konsep keyakinan memadai. Tujuannya bukanlah untuk menjamin mutu absolut atau ketiadaan kesalahan sama sekali, karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap audit, misalnya, penggunaan sampling, sifat persuasif dari bukti audit. Sebaliknya, standar ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengendalian mutu yang tepat telah dirancang dan diimplementasikan, sehingga risiko kegagalan mutu dapat diturunkan ke tingkat yang dapat diterima. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci persyaratan wajib yang harus dipatuhi oleh auditor untuk memastikan mutu di tingkat perikatan. Ini adalah jantung operasional dari SA 220. Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu audit, paragraf 8. Kewajiban, rekan perikatan harus mengambil tanggung jawab penuh dan akuntabilitas atas mutu perikatan audit secara keseluruhan. Tindakan praktis, tanggung jawab ini diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Rekan perikatan harus secara aktif mempromosikan budaya yang mengutamakan mutu. Ini termasuk mengomunikasikan kepada tim tentang pentingnya melaksanakan pekerjaan sesuai standar, mematuhi kebijakan mutu KAP, dan menerbitkan laporan yang tepat. Yang terpenting, rekan perikatan harus menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa dapat menyuarakan kekhawatiran tanpa takut akan dampak negatif, sehingga memastikan bahwa isu-isu potensial diidentifikasi dan ditangani sejak dini. Ketentuan etika yang relevan, paragraf September 11. Kewajiban, rekan perikatan harus tetap waspada, melalui observasi dan permintaan keterangan, terhadap setiap bukti ketidakpatuhan terhadap ketentuan etika oleh anggota tim perikatan. Selain itu, ia harus menarik suatu kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap persyaratan independensi yang berlaku untuk perikatan audit. Tindakan praktis, untuk memenuhi kewajiban ini, rekan perikatan harus memperoleh informasi relevan dari sistem KAP dan jaringan KAP untuk mengidentifikasi hubungan dan kondisi yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi. Mengevaluasi setiap pelanggaran kebijakan independensi yang teridentifikasi untuk menentukan dampaknya terhadap perikatan audit. Mengambil tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menurunkannya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan. Jika ancaman tidak dapat dimitigasi, ia harus mempertimbangkan untuk menarik diri dari perikatan,
jika diizinkan oleh peraturan, paragraf 11, C. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit, paragraf Desember 13. Kewajiban, rekan perikatan harus merasa yakin bahwa prosedur KAP terkait penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien telah diikuti dengan semestinya, dan kesimpulan yang ditarik dari proses tersebut adalah tepat. Jika selama audit ditemukan informasi yang, seandainya diketahui lebih awal, akan menyebabkan penolakan perikatan, rekan perikatan harus segera mengomunikasikan informasi tersebut kepada KAP. Tindakan praktis, ini melibatkan penelaahan atas dokumentasi penerimaan klien, yang mencakup evaluasi atas integritas pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kompetensi tim perikatan untuk melaksanakan audit dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Kemampuan KAP dan tim untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan. Isu-isu signifikan yang muncul pada audit sebelumnya dan implikasinya terhadap kelanjutan hubungan. Penugasan tim perikatan, paragraf 14. Kewajiban, rekan perikatan harus merasa yakin bahwa tim perikatan dan setiap pakar auditor yang digunakan, secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan perikatan audit sesuai standar dan menerbitkan laporan yang tepat. Tindakan praktis, proses ini melibatkan evaluasi cermat terhadap komposisi tim. Rekan perikatan harus mempertimbangkan apakah tim memiliki pemahaman dan pengalaman praktis dalam audit dengan sifat dan kompleksitas serupa, pemahaman atas standar profesi, keahlian teknis yang relevan, misalnya, teknologi informasi, instrumen keuangan kompleks, dan pengetahuan industri yang relevan dengan bisnis klien. Pelaksanaan perikatan, paragraf 1522. Ini adalah serangkaian kewajiban yang mencakup seluruh fase eksekusi audit. Arahan, supervisi, dan pelaksanaan, paragraf 15 sedih rekan perikatan bertanggung jawab penuh atas ketiga aspek ini. Tindakan praktis, arahan melibatkan penginformasian tim tentang tanggung jawab mereka, sifat bisnis entitas, area risiko, dan pendekatan audit. Supervisi mencakup pemantauan kemajuan audit, mempertimbangkan kompetensi anggota tim, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut oleh anggota tim yang lebih berpengalaman. Penelaahan, paragraf 16-17 rekan perikatan bertanggung jawab atas penelaahan pekerjaan yang dilakukan oleh tim sesuai dengan kebijakan penelaahan KAP. Yang terpenting, pada atau sebelum tanggal laporan auditor, ia harus yakin, melalui penelaahan dokumentasi audit dan diskusi dengan tim, bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Tindakan praktis, penelaahan yang efektif dilakukan secara tepat waktu pada tahap-tahap yang tepat selama audit, bukan hanya di akhir. Rekan perikatan harus fokus pada area kritis, seperti hal-hal yang sulit atau kontroversial, risiko signifikan, dan area pertimbangan penting lainnya. Ia juga harus mendokumentasikan luas dan waktu penelaahannya. Konsultasi, paragraf 18 sedih rekan perikatan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim perikatan melakukan konsultasi yang tepat atas hal-hal yang sulit atau kontroversial, dan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut diimplementasikan. Tindakan praktis, ini melibatkan identifikasi isu yang memerlukan keahlian khusus, baik di dalam maupun di luar KAP, memastikan bahwa semua fakta relevan diberikan kepada pihak yang dikonsultasi, dan menyetujui serta mendokumentasikan kesimpulan yang dihasilkan dari proses konsultasi tersebut. Penelaahan pengendalian mutu perikatan, paragraf 19-21 untuk perikatan yang diwajibkan, misalnya, emiten, rekan perikatan harus memastikan seorang penelaah, (KCR) telah ditunjuk, mendiskusikan hal-hal signifikan dengannya, dan yang paling krusial, tidak boleh memberi tanggal pada laporan auditor hingga proses KCR selesai, paragraf 19, C. Perbedaan pendapat, paragraf 22 sedih jika terjadi perbedaan pendapat di dalam tim, dengan pihak yang dikonsultasi,
atau antara rekan perikatan dan NECICR, tim harus mengikuti kebijakan dan prosedur KAP yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Proses ini memastikan bahwa perbedaan pandangan profesional ditangani secara formal dan solusinya didokumentasikan dengan baik. Pemantauan, paragraf 23. Kewajiban, rekan perikatan harus mempertimbangkan hasil dari proses pemantauan KAP, misalnya, hasil inspeksi internal atau eksternal, dan mengevaluasi apakah defisiensi yang diidentifikasi dalam informasi tersebut dapat memengaruhi perikatan audit yang sedang ia pimpin. Tindakan praktis, ini berarti rekan perikatan tidak dapat bekerja dalam isolasi. Ia harus secara aktif membaca laporan pemantauan mutu yang disirkulasikan oleh KAP dan, jika ada temuan yang relevan, misalnya, kelemahan sistematis dalam prosedur audit atas estimasi akuntansi, ia harus mempertimbangkan apakah perlu menerapkan prosedur tambahan atau meningkatkan tingkat skeptisisme dalam auditnya untuk memitigasi risiko tersebut. Dokumentasi, paragraf 24-25. Kewajiban, auditor harus mencantumkan dalam dokumentasi audit hal-hal kunci yang menunjukkan kepatuhan terhadap SA 220. Penelaah NECICR juga harus mendokumentasikan pekerjaannya. Tindakan praktis, dokumentasi spesifik yang disyaratkan meliputi isu yang diidentifikasi terkait kepatuhan etika dan bagaimana isu tersebut diselesaikan. Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap persyaratan independensi. Kesimpulan yang ditarik mengenai penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien. Sifat, ruang lingkup, dan kesimpulan dari konsultasi yang dilakukan. Untuk NECICR, dokumentasi harus menyatakan bahwa prosedur yang disyaratkan telah dilaksanakan, penelaahan telah selesai sebelum tanggal laporan, dan tidak ada hal signifikan yang belum terselesaikan. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A, dalam standar memberikan konteks dan panduan praktis yang sangat berharga untuk menerapkan ketentuan wajib. Berikut adalah poin-poin paling signifikan. Pengandalan pada sistem KAP, paragraf A2 tim perikatan berhak untuk mengandalkan sistem pengendalian mutu KAP, misalnya, untuk pelatihan personel, proses perekrutan, dan penyediaan informasi independensi. Prinsip ini sangat penting untuk efisiensi. Tim audit tidak perlu memverifikasi ulang setiap kebijakan dan prosedur KAP pada setiap perikatan. Namun, hak ini tidak absolut. Jika tim menerima informasi, baik dari KAP maupun pihak lain, yang menyarankan bahwa sistem tersebut mungkin tidak efektif, maka mereka tidak dapat lagi mengandalkannya secara membabi buta dan harus mengambil tindakan yang sesuai. Pentingnya budaya dan psikologi tim. Paragraf A3 materi penerapan menekankan bahwa tanggung jawab kepemimpinan rekan perikatan melampaui aspek teknis. Tindakannya harus menekankan bahwa mutu adalah esensial dan, yang terpenting, bahwa tim perikatan memiliki kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa rasa takut terhadap hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Ini menyoroti pentingnya psikologi child safety dalam tim audit. Dalam lingkungan di mana anggota tim takut untuk mengakui kesalahan atau mengajukan pertanyaan bodoh, risiko mutu akan meningkat secara dramatis. Penyelesaian NECICR sebelum tanggal laporan, paragraf A24 penjelasan ini memberikan alasan logis di balik ketentuan paragraf 19c. Laporan auditor tidak boleh diberi tanggal sebelum auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, sesuai 1.700. Proses NECICR, yang mengevaluasi pertimbangan signifikan dan kesimpulan tim, merupakan bagian integral dalam menentukan apakah bukti tersebut memang sudah cukup dan tepat. Oleh karena itu, menyelesaikan NECICR adalah prasyarat logis sebelum dapat menyimpulkan bahwa dasar untuk memberikan opini telah terpenuhi. Luas penelaahan NECICR. Paragraf A28 luas penelaahan tidak bersifat satu ukuran untuk semua. Ini bergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas perikatan, apakah entitas tersebut adalah emiten,
dan risiko bahwa laporan auditor mungkin tidak tepat. Penjelasan ini memberikan fleksibilitas yang didasarkan pada pertimbangan profesional, memastikan bahwa sumber daya penelaahan difokuskan pada area yang paling berisiko. Defisiensi sistem versus kegagalan audit. Paragraf A36 ini adalah klarifikasi yang sangat penting. Ditemukannya suatu defisiensi dalam sistem pengendalian mutu KAP secara keseluruhan tidak secara otomatis berarti bahwa suatu perikatan audit tertentu tidak dilaksanakan sesuai standar atau laporannya tidak tepat. Mungkin saja tim perikatan, melalui prosedur tambahan atau kewaspadaan yang lebih tinggi, telah berhasil memitigasi dampak dari defisiensi sistemik tersebut pada tingkat perikatan mereka. Ini memisahkan evaluasi di tingkat sistem dari evaluasi di tingkat perikatan individual. Hubungan dengan standar audit lain. SA-220 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Sebaliknya, standar ini berfungsi sebagai sistem operasi mutu yang berjalan di latar belakang dan secara fundamental memengaruhi penerapan hampir semua standar audit lainnya. Memahami interaksi ini sangat penting untuk melihat gambaran besar proses audit dan menghargai peran sentral SA-220. SA-220 dapat dipandang sebagai standar pengaman, safeguard standard. Ketentuan-ketentuannya seperti memastikan kompetensi tim, melakukan supervisi dan penelaahan yang tepat, serta mewajibkan konsultasi dan EKCR untuk isu-isu kompleks secara langsung memitigasi risiko bahwa standar-standar lain akan diterapkan secara tidak benar. Kualitas input, tim yang kompeten, proses yang diawasi, dan budaya yang berorientasi pada mutu, secara langsung dan kausal menentukan kualitas output, penilaian risiko yang andal, bukti audit yang relevan, dan opini audit yang tepat. Sebagai contoh, SA-315 dan SA-330 mengharuskan auditor untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko kesalahan penyajian material. Proses ini sangat bergantung pada pertimbangan profesional. Ketentuan dalam SA-220, paragraf 14, yang memastikan tim memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai, berfungsi sebagai pengaman utama. Jika tim yang ditugaskan tidak kompeten, maka penilaian risiko yang mereka lakukan di bawah SA-315 kemungkinan besar akan cacat sejak awal, yang mengarah pada respons audit yang tidak efektif di bawah SA-330. Demikian pula, SA-701 mengharuskan auditor untuk mengomunikasikan hal audit utama, Key Audit Matters KAM, yang merupakan area-area yang memerlukan perhatian auditor paling signifikan. Proses EKCR yang diwajibkan oleh SA-220, paragraf 1921, secara langsung menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim yang sering kali merupakan cikal bakal dari KAM. EKCR bertindak sebagai filter kualitas terakhir, memastikan bahwa KAM yang dilaporkan kepada publik benar-benar yang paling relevan dan telah ditangani dengan prosedur audit yang memadai. Matriks berikut memvisualisasikan interaksi antara SA-220 dan standar audit kunci lainnya di seluruh fase audit. Fase audit. Ketentuan SA-220 yang relevan. Standar audit terkait. Penjelasan keterkaitan. Keseluruhan. Tanggung jawab kepemimpinan, Par 8, tujuan, Par 6. SPM 1, SA-200. SA-220 adalah implementasi di tingkat perikatan dari sistem mutu KAP yang diatur dalam SPM 1. Kepatuhan terhadap SA-220 adalah prasyarat fundamental untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor yang ditetapkan dalam SA-200. Praperikatan penerimaan. Penerimaan keberlanjutan, Par Desember 13, Ketentuan Etika, Par September 11. SA-210, Persetujuan atas ketentuan perikatan. Sebelum menyetujui syarat-syarat perikatan dengan klien, SA-210, rekan perikatan harus terlebih dahulu yakin, melalui prosedur SA-220, bahwa KAP memiliki kompetensi, sumber daya, dan dapat memenuhi persyaratan etika,
terutama independensi, untuk melaksanakan perikatan tersebut. Perencanaan penilaian risiko. Penugasan tim, par 14, arahan, par 15. SA300, perencanaan, SA315, identifikasi risiko, SA330, respons risiko. Tim yang kompeten dan diarahkan dengan baik, SA220, adalah prasyarat untuk perencanaan audit yang efektif, SA300, identifikasi risiko yang akurat dan komprehensif, SA315, serta desain respons audit yang tepat dan efisien, SA330. Pelaksanaan bukti audit. Supervisi penelaahan, par 15-17, konsultasi, par 18. SA230, dokumentasi audit, SA500 series, bukti audit. Supervisi dan penelaahan yang cermat, SA220, memastikan bahwa pekerjaan audit yang didokumentasikan, SA230, dan bukti audit yang diperoleh, SA500, adalah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan audit. Konsultasi memastikan isu kompleks ditangani dengan benar. Penyelesaian pelaporan. Penelaahan pengendalian mutu, par 1921, perbedaan pendapat, par 22. SA700, opini, SA701, hal audit utama, SA705, modifikasi. EKCR, SA220, adalah garda terakhir sebelum penerbitan opini, SA700. Penelaahan ini secara kritis mengevaluasi pertimbangan signifikan yang seringkali menjadi hal audit utama, SA701. Laporan auditor tidak boleh diberi tanggal sebelum EKCR selesai dan semua perbedaan pendapat terselesaikan. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam tindakan sehari-hari sangat penting untuk penerapan yang efektif. Berikut adalah implikasi praktis SA220 bagi auditor di berbagai tingkatan. Untuk auditor junior, SA220 memberikan Anda hak untuk mendapatkan arahan yang jelas mengenai tugas Anda, supervisi yang memadai dari senior Anda, dan lingkungan di mana Anda dapat mengajukan pertanyaan tanpa ragu. Anda memiliki tanggung jawab pribadi untuk mematuhi ketentuan etika dan segera menyuarakan kepada atasan jika Anda merasa tidak memiliki cukup waktu, kompetensi, atau instruksi yang jelas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jangan pernah mengorbankan kualitas demi memenuhi tenggat waktu. Untuk auditor senior manager, Anda adalah perpanjangan tangan rekan perikatan dalam mengimplementasikan SA220 di lapangan. Tanggung jawab utama Anda adalah melakukan supervisi dan penelaahan secara real-time, bukan menunggu hingga akhir pekerjaan lapangan. Anda harus secara proaktif mengidentifikasi area di mana anggota tim junior memerlukan bimbingan tambahan atau di mana isu yang kompleks memerlukan konsultasi lebih lanjut. Penelaahan Anda atas kertas kerja harus didokumentasikan dengan baik sesuai SA230, menunjukkan apa yang Anda telaah, kapan, dan kesimpulan Anda 12. Untuk rekan perikatan, Anda adalah penanggung jawab akhir, akuntabilitas berhenti pada Anda. Anda harus secara aktif terlibat dalam fase-fase kritis audit, perencanaan, penilaian risiko signifikan, dan evaluasi isu-isu kontroversial, tidak hanya menelaah dokumentasi di akhir. Tugas Anda yang paling penting adalah menetapkan Tony at the top untuk perikatan. Ciptakan lingkungan kerja yang positif di mana kualitas diutamakan di atas segalanya, dan diskusi yang terbuka serta skeptis didorong. Anda harus secara pribadi menarik kesimpulan atas isu-isu paling krusial, kepatuhan independensi, kelayakan hubungan dengan klien, kompetensi kolektif tim, dan kecukupan bukti audit secara keseluruhan sebelum menandatangani laporan auditor. Area perhatian khusus. Tekanan anggaran dan waktu, tekanan untuk menyelesaikan audit dalam anggaran dan tenggat waktu yang ketat adalah salah satu ancaman terbesar bagi kualitas audit.
Rekan perikatan harus memastikan bahwa tekanan ini tidak mengorbankan prosedur mutu yang diwajibkan oleh SA 220. Ini mungkin memerlukan negosiasi ulang dengan klien atau alokasi sumber daya yang lebih efisien, tetapi kompromi pada mutu bukanlah pilihan satu. Audit klien baru atau kompleks. Perhatian ekstra harus diberikan pada penerapan SA 220 pada perikatan dengan risiko yang lebih tinggi, seperti audit klien baru, klien di industri yang bergejolak, atau klien dengan transaksi yang sangat kompleks. Dalam kasus seperti ini, proses penerimaan klien, penugasan tim dengan keahlian spesifik, dan tingkat supervisi serta penelaahan harus ditingkatkan. Contoh sederhana, jika relevan. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep dalam SA 220 secara lebih intuitif, kita dapat menggunakan analogi rekan perikatan sebagai kapten kapal dan perikatan audit sebagai sebuah pelayaran. Tujuan pelayaran, tujuan SA 220 tujuan utamanya adalah memastikan kapal, perikatan audit, tiba di pelabuhan tujuan, penerbitan opini yang tepat, dengan selamat, efisien, dan mematuhi semua peraturan pelayaran internasional, standar audit, dan ketentuan etika. Menerima misi pelayaran, penerimaan klien par 12 sedih sebelum menerima misi, kapten, rekan perikatan, harus melakukan uji kelayakan. Ia akan memeriksa kondisi kapal, kompetensi dan sumber daya kap, memastikan krunya memiliki keahlian yang dibutuhkan, kompetensi tim, dan yang terpenting, memeriksa sifat muatan dan reputasi pemiliknya, integritas klien, dan sifat perikatan. Kapten yang bijaksana tidak akan pernah berlayar jika ia tahu kapalnya tidak layak laut atau muatannya ilegal. Memilih kru, penugasan tim par 14 sedih berdasarkan rute dan potensi cuaca buruk, kompleksitas dan risiko audit, kapten memilih kru, tim audit, dengan keahlian yang tepat. Ia membutuhkan navigator yang andal untuk perairan sulit, ahli valuasi, masinis yang kuat untuk mesin yang kompleks, spesialis I, dan awak dek yang waspada, auditor junior yang terlatih. Mengemudikan kapal, arahan supervisi par 15 sedih selama pelayaran, kapten tidak hanya duduk di kabinnya. Ia berada di anjungan, memberikan peta dan arah yang jelas, rencana audit, memantau radar untuk mendeteksi potensi bahaya, risiko audit, dan secara teratur memeriksa kinerja setiap bagian kapal, supervisi pekerjaan tim. Menghadapi badai, konsultasi par 18 sedih jika kapal menghadapi badai tak terduga atau anomali navigasi yang aneh, isu audit yang sulit atau kontroversial, kapten tidak akan ragu untuk menggunakan radio untuk berkonsultasi dengan ahli meteorologi atau kapten lain yang lebih berpengalaman, konsultan internal atau eksternal. Inspeksi Otoritas Pelabuhan, EKCR par 19 sedih sebelum kapal diizinkan merapat di pelabuhan tujuan, menerbitkan laporan auditor, seorang inspektur independen dari Otoritas Pelabuhan, penelaah EKCR, yang tidak ikut dalam pelayaran akan naik ke kapal. Inspektur ini akan memeriksa buku catatan pelayaran logbook, kertas kerja audit, menanyai kapten tentang keputusan-keputusan navigasi kritis yang diambil, pertimbangan signifikan, dan memastikan semua prosedur keselamatan telah diikuti. Kapal tidak akan diizinkan merapat sampai inspektur ini memberikan lampu hijau. Tanggung jawab mutlak kapten, tanggung jawab kepemimpinan par 8 sedih pada akhirnya, apapun yang terjadi selama pelayaran baik itu kesuksesan maupun kegagalan tanggung jawab akhir dan mutlak ada di pundak sang kapten. Dialah yang harus memastikan seluruh proses, dari awal hingga akhir, berjalan sesuai dengan standar tertinggi.